Halo, sekarang kita ada di design sharing ya. Ya, ini lebih ke sharing apa yang kita kerjakan di perumahan Palm Spring. Salah satu proyek rumah yang kita kerjakan so far selama 8 bulan ke belakang. Cukup panjang karena diskusinya rumah ini rumah yang cukup spesifik ya, rumah yang cukup besar dan luas. Ini adalah denah. Denah ini dibuat berdasarkan diskusi yang cukup panjang. Kenapa? Karena kebutuhan suami dan istri, kebutuhan dari aktivitas, program ruang, kebutuhan ruang yang cukup besar untuk anak-anak. Kompleks dengan lahan yang cukup besar seperti ini perlu kita amati secara serius. Kenapa? Karena proyeksinya rumah ini akan berkembang menjadi rumah tumbuh dalam mengikuti perkembangan penghuninya. Jadi anak bertumbuh dan kebutuhan ruangnya pun akan bertambah. So jadi memang saya nggak akan ceritakan detailnya, tapi proses desainnya. Jadi ini adalah sebuah denah lantai 1, lantai 2, dikelilingi oleh area hijau yang cukup besar ya, hampir 40%. Bangunan diusahakan mencapai titik kebutuhan 60%. Kenapa? Ruangan karena cukup kita harus antisipasi karena volume yang semakin besar, otomatis biaya konstruksi akan semakin tinggi. Jadi studio ini fokus dengan area pekerjaan untuk renovasi dan bangun. Cuman kita tetap mengoptimalkan budget. Kenapa budget? Hari ini tantangannya edukasi ke klien buat kami adalah budget adalah dasar dari segalanya untuk memulai sebuah desain. Jadi tidak hanya bicara tentang desain yang bagus, tapi bicara tentang keterbangunannya itu akan pasti mendekati konstruksi budget dan biaya yang diharapkan. Jadi memang tidak semuanya bicara desain saja gitu. Biaya, budgeting menjadi proyeksi yang harus benar-benar didiskusikan dari awal. Otomatis ada pihak profesional seperti civil engineering pun juga dilibatkan untuk melakukan perhitungan dari awal. Jadi memang denah itu menjadi dasar untuk perhitungan volume, konstruksi hingga tinggi bangunan. Nah, terlampir di sini kita lihat ya potongan bangunan ini menerjemahkan bagaimana sih tinggi bangunan itu gitu. Terus kita juga harus mendapat pengertian dari arsitek kita bahwa tinggi bangunan ini mengcover tentang apa aja sih di dalam bangunan itu, dari kebutuhan aircon, tinggi level plafon kita, terus dinding kita tuh pengen suasana kayak gimana sih, bangunannya tinggi, ruangnya seperti apa dan sebagainya. Nah, otomatis itu perlu dibahas dari awal. Struktur menjadi pertimbangan yang sangat serius karena dasarnya adalah bangunannya harus kokoh, daya tahannya juga harus baik secara konstruksi, secara bangunan dan lingkungan. Ya, drawing detail seperti ini sebenarnya hampir semua arsitek pasti menerjemahkannya dalam bentuk drawing, dalam gambar yang cukup untuk diterjemah dan bisa dibaca oleh kontraktor dan mandor ya. Mereka perlu mengerti gambar-gambar ini sebagai dasar untuk membangun rumah. Sedikit skip cepat aja, ini suasana interior yang akan kita pengen terjemahkan. Nah, memang bentuk dan desain yang selalu kita tampilin, selalu kita tawarkan bentuk-bentuk yang unik ya, karena supaya desain itu menjadi apa ya, karakter si ownernya juga sih, kebutuhan yang mereka inginkan. Saya sengaja tidak menyebutkan detail owner dan detailnya sebagai kerahasiaan dari setiap project yang kita kerjakan. Rumah dengan kebutuhan seperti ini otomatis memiliki kapasitas kebutuhan yang sesuai dengan budget. Jadi jangan khawatir rumah tidak harus sebesar ini ya. Rumah yang kecil dan mungil pun juga nyaman kalau dengan budgeting yang baik. Nah, yang mau saya sampaikan adalah setiap detail interior yang kita buat di sini tertampilkan dalam detail desain interior per layout. Jadi memang arsitektur dan interior ini dikembangkan bersamaan secara drawing. Baik dari titik lampu, perencanaan stop kontak, beberapa titik itu semua dibahas dengan detail list yang cukup jelas. Jadi owner berharap interior yang tadi dibuat di awal diaplikasikan di gambar detail, jadi tidak salah gitu ya. Jadi memang kalau udah gambar kerja seperti ini, kita bicara tentang 3D layout detail dan komponen-komponen di dalamnya ada apa aja. Nah, itu yang
selalu kita tampilkan dalam drawing. Jadi nggak kita detailkan secara langsung, tetapi paling tidak dasar ini menjadi dasar konstruksi. Nah, kadang owner saat detail interior mulai datang, vendor pintu, jendela sudah mulai kita taps itu, kemudian kita mau belanja jumlah keramik, motifnya seperti apa. Nah, owner perlu guidance. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah satu proyek yang dibangun dari awal, dari nol, dan memang otomatis drawing detailnya lebih banyak. Tidak seperti pekerjaan kami yang seperti yang lain yang renovasi. Struktur, kita bicara struktur otomatis juga harus akurasinya juga harus mendekati 90%. Kenapa? Terkadang kondisi lapangan dan kondisi struktur tanah pun cukup berpengaruh dan harus diputuskan saat proyek sedang berjalan. Otomatis dasar-dasar seperti pondasi dan sebagainya ini harus kita bahas dari awal. Walaupun nanti studi kasus di lapangan bisa sedikit-sedikit berubah, tapi tidak akan jauh dari aktualnya seperti itu. Nah, ukuran-ukuran besi pun kita tampilkan untuk menjadi guidance bahwa takaran-takaran ukuran besi ini memberi dasar perhitungan untuk setiap kontraktor yang mengerjakan. Banyak arsitek perlu mengkaji lebih dalam tentang detail-detail seperti ini biar bangunan mencapai dasar-dasar kekuatan yang kita inginkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini diperdetail. Nah, contoh ya, ini titik lampu seperti itu. Nah, jadi teman-teman atau klien jangan khawatir bahwa sebenarnya setiap arsitek wajib melampirkan drawing detail seperti ini untuk menjadi guidance kita dalam konstruksi kedepannya. Titipan saya hanya satu, bahwa diskusi budget itu akan berakhir pada di denah. Jadi kita jangan mengarah ke dalam bentuk dulu. Denah layout dan persentase dalam menggunakan lahan yang kita punya itu penting banget. Jadi apapun, misal kita punya lahan 5x10 atau hanya sekedar 3x8 atau berapapun, kata kuncinya ada di denah. Denah ini menjadi kekuatan dasar kita dalam melakukan perhitungan volume budget, perhitungan detail tentang desain apa sih yang mau kita buat gitu. Jadi dalam desain sharing saya mau bilang, kekuatan dalam setiap desain arsitektur adalah di denah, karena ini adalah dasar dalam menghitung budgeting konstruksi. So, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di desain sharing berikutnya.